Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ainaya Anastasia dari kelas 2A Akuntansi dengan NIM 20060200020 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, tahun angkatan 2020-2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu evaluasi kegiatan terstruktur 2 yang diampu oleh Bapak Rizal Fahmi, BA MPD. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah upaya pemulihan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari simak video berikut. Sejak awal munculnya COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina, dengan penyebarannya yang sangat cepat hampir ke seluruh belahan dunia yang sudah menginfeksi lebih dari 4 juta orang dan membunuh hampir 200.000 jiwa secara global. Dengan adanya permasalahan ini, seluruh kawasan memberlakukan pembatasan-pembatasan untuk mengurangi penyebaran dari virus tersebut. Tentunya hal ini berakibat atau berdampak kepada seluruh lembaga, baik di bidang pendidikan maupun di bidang pekerjaan, yang dilakukan secara daring atau dari rumah. Dalam pembatasan aktivitas masyarakat, akan berakibat besar bagi penurunan jumlah penerimaan dan permintaan agregat supply, di mana semua masyarakat melakukan kegiatan dari dalam rumah sehingga menimbulkan lambatnya permintaan dan penawaran yang ada. Setelah pemerintah memberlakukan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang sudah dibahas sebelumnya, ternyata memiliki dampak yang sangat buruk bagi lembaga atau perusahaan yang mempunyai usaha dan bisnis yang mengalami kerugian secara finansial atau bahkan sampai mengalami kebangkrutan. Dampak lain yang ditimbulkan dari pemberlakuan PSBB ini adalah setiap perusahaan melakukan pemutusan kerja terhadap karyawan secara massal, di mana karyawan tersebut mengalami pengangguran dan sempitnya lapangan kerja yang terjadi di Indonesia. Perekonomian di Indonesia mengalami penurunan atau terkontraksi secara drastis. Mari kita lihat pada gambar ini, bahwa pada triwulan pertama tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,4%. Dari sisi produksi, penurunan ini disebabkan oleh kontraksi atau penurunan yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan ini disebabkan oleh kontraksi pada komponen pengeluaran. Pada kurun waktu Januari sampai Mei 2020, terjadi penerimaan pajak yang menurun mengalami minus penerimaan perlambatan ekonomi akibat pandemi yang cukup signifikan. Melonjaknya penyebaran virus COVID-19 ini menimbulkan naiknya permintaan industri kimia, farmasi, serta obat-obatan yang apabila dipresentasikan atau dipersenkan sebesar 5,59%. Berdasarkan permasalahan yang sudah saya paparkan, membuat pemerintah mengambil tindakan, yaitu pemerintah melakukan perencanaan untuk mengembalikan ekonomi menjadi normal. Walaupun tidak senormal sebelum adanya virus ini, setidaknya pemerintah sudah melakukan tugasnya untuk mengembalikan ekonomi pada keadaan semula. Kementerian Keuangan membuat keputusan untuk mengatasi dampak yang terjadi dan ditimbulkan oleh COVID-19 ini dengan membuat
Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat dengan PEN. Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat PEN. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, bahwa hal ini merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi bagi yang mempunyai usaha. Sedangkan untuk UMKM, program ini berguna untuk meningkatkan kinerja untuk ikut serta dalam perekonomian di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya dari mana modal program PEN? Yang pertama ada belanja negara, yang kedua ada penempatan dana, yang ketiga ada penjaminan, yang keempat ada penyertaan modal negara, dan yang kelima ada investasi pemerintah. Untuk penjelasan yang pertama yaitu belanja negara, antara lain untuk subsidi bunga UMKM melalui lembaga keuangan. Yang kedua ada penempatan dana untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi. Dan yang ketiga, penjaminan untuk kredit modal kerja. Yang keempat, penyertaan modal negara untuk BUMN yang pemodalannya terdampak dan penugasan khusus. Yang kelima, ada investasi pemerintah yaitu untuk modal kerja. Selanjutnya ada rencana untuk menaikkan alokasi anggaran. Rencana untuk menaikkan alokasi anggaran hingga mencapai 677,2 triliun melalui revisi Perpres nomor 54 tahun 2020, di mana anggaran tersebut membengkak sebesar 67% atau sekitar 272,1 triliun dari alokasi awal yaitu sebesar 405,1 triliun. Nah, sekarang ada rinciannya, yaitu beberapa komponen-komponen yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, di mana belanja untuk sektor kesehatan akan dialokasikan sebesar 84,55 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja penanganan COVID-19 bagi tenaga medis, santunan kematian, iuran untuk menjamin kesehatan nasional, dan insentif di bidang kesehatan. Baik, untuk selanjutnya yang kedua, alokasinya adalah dana untuk perlindungan sosial masyarakat sebesar 203,9 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembiayaan keluarga harapan atau PKH seperti bantuan sembako, bantuan sosial untuk masyarakat Jabodetabek atau masyarakat di luar Jabodetabek. Selanjutnya ada kartu prakerja, bantuan langsung tunai maupun non-tunai, dan dana desa. Yang ketiga ada bantuan untuk dukungan UMKM sebesar 123,46 triliun untuk membiayai subsidi bunga, dana untuk rekonstruksi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai 10 miliar rupiah. Dan yang keempat adalah anggaran sebesar 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mampu bertahan melakukan usaha dan bisnisnya tersebut, dan untuk sebagai relaksasi perpajakan dan stimulus lainnya. Yang selanjutnya, pemerintah menganggarkan dana sekitar 44,57 triliun rupiah bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. Yang terakhir, untuk dukungan sektoral atau kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai 97,11 triliun rupiah. Untuk keseluruhan dana yang sudah kita rincikan tadi, ditotalkan sekitar sebesar 677,2 triliun rupiah. Kemudian selain dari langkah-langkah pemerintah, ada juga langkah dari Bank Indonesia untuk membantu pemulihan perekonomian yang terjadi di Indonesia pada masa ini. Bank Indonesia mempunyai langkah-langkah dari pemulihan ekonomi yang diantaranya adalah yang pertama,
melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai struktur rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar, di mana di tengah ketidakpastian pasar global. Yang kedua, penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal dengan melakukan pendanaan atas anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, perkuat koordinasi langkah kebijakan dengan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Baik, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi selama masa pandemi ini sangatlah serius sehingga membutuhkan perhatian yang sangat besar, baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan masyarakat. Dengan adanya program yang dilakukan oleh pemerintah yang diantaranya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau biasa disingkat dengan PEN, dengan upaya mempercepat realisasi anggaran pemerintah. Program PEN yang dimaksud adalah insentif perpajakan, yaitu pajak penghasilan atau PPH yang terdiri dari percepatan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN dan peringanan terhadap PPH sebanyak 30%. Cukup sekian topik pembahasan yang saya bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.